Oke, what's up? Kembali lagi dengan Aliam Daun di sini. Kali ini Aliam Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul The Worst of Evil. Kali ini kita memasuki episode yang kedua. Dan episode yang kedua dimulai dari pertanyaan Gi-cheol kepada Jeonmo siapakah dirinya. Karena Jeonmo di sini memakai arloji milik Taeho. Kemudian dalam pembicaraannya mereka membicarakan Taeho yang mati terbunuh. Dan di sana Jeonmo berpura-pura mencari siapa pembunuh itu. Jeonmo di sana berakting marah karena mereka semua tidak ada yang mampu melindungi saudaranya hingga dia mati. Kemudian sebelum pergi Jeonmo diberi kartu nama Gi-cheol dan dia disuruh untuk mampir ke tempatnya. Keesokan harinya, karena Gi-cheol penasaran dengan Jeonmo yang mengaku sebagai saudara dari Taeho, Gi-cheol pun mendatangi rumah Taeho dan menanyakan kepada ayah Taeho apakah benar bahwa Taeho punya saudara atau tidak. Karena sebelumnya Taeho tidak pernah menceritakan bahwa dia mempunyai saudara. Karena sebelumnya ayah Taeho sudah kong kali kong dengan polisi, dia pun membenarkan bahwa Taeho mempunyai saudara seperti saudara kembar. Karena sedari kecil mereka selalu bersama, dan ayah Taeho menyuruh Gi-cheol jangan lagi datang ke rumahnya dan menemuinya. Karena itu akan membuat ayah Taeho teringat anaknya, dan itu akan membuat perasaan semakin sakit ketika mengingat anaknya. Keesokan paginya, Jeonmo mendatangi alamat kantor Gi-cheol yang diberikan pada malam itu. Di sana, Gi-cheol berpikir bahwa Jeonmo adalah seorang penipu dan Gi-cheol memberikan uang, yang mana uang itu malah dicuekin oleh Jeonmo. Kemudian Jeonmo pun pergi dari tempat itu. Namun sebelum pergi, Jeonmo dites terlebih dahulu untuk berkelahi dengan 3 orang anak buah Gi-cheol di sana. Setelah lama bertarung, Jeonmo pun memenangkan pertarungan itu dan kemudian berkata bahwa Jeonmo akan membalaskan dendam Taeho dan akan mencari pembunuh Taeho kemanapun. Nampaknya anak buah dari Gi-cheol sedikit kagum dengan skill berkelahi Jeonmo. Dia pun ingin untuk membawa Jeonmo bergabung dengan geng mereka. Pada malam harinya, Jeonmo berakting lagi untuk mencari perhatian di wilayah Gi-cheol dengan membagikan selembaran berfotokan Sersan Jang yang ia cari karena sudah membunuh Taeho dan dia akan membunuhnya untuk membalaskan dendam Taeho. Keesokan harinya waktu setoran pun tiba. Salah satu anak buah Gi-cheol menyetorkan uang kepada bos besar Dong-hyuk. Setelah selesai menyetorkan uang, Hong bertugas untuk menghasut Hando, salah satu anak buah dari Sersan Jang. Hong mengajak Hando untuk bekerja sama dengannya untuk menjatuhkan Gi-cheol. Dengan begitu, Hando bisa membangun kembali gangsternya di Busan, dan Hong sendiri akan mengurus gangsternya di Gangnam jika mereka berhasil menjatuhkan Gi-cheol. Sepertinya Hando pun berhasil dihasut oleh Hong. Hando pun langsung menemui bos besar dan meminta izin kepadanya untuk mengambil alih Gangnam kembali, dan Hando memberi kesepakatan bahwa jika dia berhasil mengambil alihnya, Hando akan memberikan setoran 2 kali lipat lebih besar dari yang diberikan Gi-cheol. Karena bos besar itu mata duitan, maka bos besar itu menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menyerang Gi-cheol. Kemudian setelah mereka diizinkan untuk menyerang Gi-cheol, mereka pun langsung survei ke lokasi yang akan dilakukan untuk penyerangan malam hari nanti bersama Hong, si orang dalam yang memberikan informasi tentunya. Malam hari pun tiba dan penyerangan pun dilakukan oleh Hando ke tempat yang sudah disurvei sebelumnya. Ternyata benar saja, di sana ada Gi-cheol yang sedang mengobrol dengan Jeonmo. Yang mana Jeonmo sebelumnya ditelepon oleh Gi-cheol dan meminta secara langsung untuk Jeonmo bergabung dengan gengnya. Namun semua ini adalah jebakan yang dirancang oleh Gi-cheol untuk membasmi kelompok Hando. Yang mana padahal semua pasukan Gi-cheol sudah berada di dalam untuk menghabisi Hando. Yang kemudian Hong pun mengunci pintunya dari luar agar mereka tidak bisa kabur. Setelah Hando dibuat babak belur, kemudian Gi-cheol pun menelpon bos besar mereka karena dia telah mengizinkan untuk Hando menyerang dirinya. Dan ini juga merupakan salah satu strategi Gi-cheol untuk bisa terbebas dari setoran tiap bulannya kepada bos besar. Setelah itu Gi-cheol pun memberikan penjelasan maksudnya memanggil dan melibatkan Jeonmo dalam hal ini. Di mana ternyata tempat itu adalah tempat yang tadinya akan dihadiahkan untuk Taeho agar dia bisa berbisnis di sana. Selain itu, Gi-cheol pun mengatakan bahwa dia telah membunuh pembunuh Taeho dan mencabik-cabik pembunuh itu. Dari sinilah Jeonmo pun akhirnya mulai bergabung dengan kelompok gangster Gi-cheol.
Karena Jeonmo adalah anak baru, maka dia pun hanya diberikan tugas sederhana bersama anak baru lainnya yang bernama Yongdae. Mereka hanya bertugas untuk berpatroli di wilayah kekuasaan mereka dan mengamankan orang-orang jika ada keributan. Mereka akan bebas dari tugas itu pada saat ada anggota baru masuk. Yang mana biasanya anggota baru itu masuk pada saat anak SMA sudah lulus, dan itu waktunya cukup lama jika Jeonmo menunggu. Di sisi lain, karena khawatir Jeonmo tidak ada kabar sama sekali, sang istri pun menanyakan kepada rekan kerja Jeonmo kemanakah dia pergi. Kemudian rekannya memberitahu bahwa Jeonmo tidak masuk karena dia sedang cuti sakit asma. Setelah itu, sang istri pun mengirimkan pesan panggilan kepada Jeonmo bahwa dia ingin bertemu dan makan bersama dengan Jeonmo. Setelah bertemu, kemudian pada akhirnya Jeonmo pun menceritakan bahwa dia sedang dalam misi penyamaran untuk menangkap sindikat narkoba di Gangnam. Namun pada saat mereka berdua makan siang bersama, tiba-tiba saja bos Gichol datang bersama temannya untuk makan siang bersama di sana bersama kedua temannya tentunya. Dari sinilah diketahui bahwa sang istri adalah teman SMA dari Gichol dan dia memakai kalung yang sama dengan kalung yang sang istri simpan di rumahnya. Sepertinya Gichol juga selalu update tentang kehidupan Eujung, karena dirinya mengetahui bahwa Eujung sudah menjadi polisi sekarang. Setelah pertemuan singkat itu, Jeonmo pun pergi dengan Gichol dan temannya. Kemudian mereka pun menginterogasi Jeonmo kenapa dia bisa menemui seorang polisi di sana. Jeonmo pun mengatakan bahwa dia bertemu dengannya untuk membahas ayahnya yang sedang ditahan di penahanan Seoul karena ayahnya terlibat dalam kasus narkoba, yang mana Eujung kebetulan adalah teman SD dari Jeonmo. Kemudian di dalam perjalanan mereka mengobrol tentang Eujung. Mereka mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat makan bersama antara Gichol dengan Eujung pada saat SMA. Dan Eujung merupakan cinta pertama dari Gichol. Yang mana ini membuat Jeonmo merasa cemburu dan tidak nyaman hingga membuat episode yang kedua pun berakhir sampai di sini. Oke, itulah episode yang kedua kali ini. Semakin seru saja drama Korea yang satu ini ya guys ya. Oke lah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.